Salam, selamat pagi. Sangat bersyukur dan sukacita sekali kita boleh bertemu di dalam Sapaan Kasih edisi hari Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Selamat berjumpa. Salam dari GKPB Jemaat Kristus Kasih Jalan Debes nomor 6 Denpasar. Dan juga pada hari ini kami mau sampaikan kepada semua jemaat GKPB selamat hari ulang tahun yang ke-94, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Gereja Kristen Protestan di Bali. Dan hari ini sudah kasih Tuhan, kita mau mengawali hari dan juga menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, dan mari kita awali dengan membaca sebagian dari firman Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau beri, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan hari ini kami hendak melangkah, hendak beraktivitas, kami mohon berkat dan hikmat yang dari Tuhan. Ketika kami hendak merenungkan sebagian firman-Mu, kami mohon Roh Kudus bekerja, menolong kami semua, Hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengar, dan dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Kami sambut sabda-Mu dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 ayat, yaitu dari kitab Nabi Yosua pasal 8 ayatnya yang pertama, yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut dan jangan kecut hatimu. Bawalah seluruh tentara bersamamu dan majulah menyerang kota Ai. Ketahuilah aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu raja dan rakyatnya, kota dan negerinya." Demikian firman Tuhan dari kitab Nabi Yosua pasal 8 ayatnya yang pertama. Dari Penjelasan Baru kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melihat dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari 2 bacaan ini saya memberi judul firman Tuhan hari ini adalah maju terus bahwa Tuhan meneguhkan. Nah, saudara, seandainya saudara pernah gagal, lalu kemudian setelah itu kembali mendapatkan tantangan lagi, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Mungkin ada perasaan gentar atau menyerah saja. Tapi kemudian ketika ada pihak yang kemudian menyampaikan pengharapan, bagaimana perasaan saudara? Tentu senang, tentu bersemangat. Nah, inilah juga yang dialami oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu Tuhan berkata, "Jangan takut, jangan kecut hatimu." Kenapa bisa demikian? Karena waktu itu ketika berhadapan dengan kota Ai, bangsa Israel kalah. Karena ada suatu hal yang belum dibereskan. Tapi kemudian Tuhan datang memberi pengharapan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Tuhan sedang mengajar umat Israel untuk taat. Tuhan sedang mengajar bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memberi strategi yang baru untuk kemenangannya. Tentu dengan suatu konsekuensi harus bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan sementara di Injil Matius kita juga membaca ada 2 orang buta yang datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Karena mereka tahu bahwa ada pengharapan yang pasti kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah 2 orang buta itu datang dan percaya, maka Tuhan Yesus memulihkan orang buta itu. Mata jasmani mereka dicelikkan, mata rohani mereka dijamah, dan mereka boleh melihat akan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, dan mereka tentu pasti selamat. 2 peristiwa ini sudah. Jadi yang pertama adalah ketika bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel mengalami pemulihan setelah Yosua dan bangsa Israel taat. Demikian juga 2 orang buta ini dengan imannya
mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, saudara kasih Tuhan, seperti judul itu, marilah dalam segala perkara yang mungkin ada dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Maju terus, ada pengharapan. Mungkin ada kalanya kita gagal, tapi jangan takut. Percaya bahwa Tuhan beserta kita. Dan jangan menyerah. Datang kepada Tuhan. Minta Tuhan celihkan mata rohani kita. Dan kita melihat bahwa ada kekuatan besar Tuhan yang ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, GKBB berusia 94. Ada pergumulan, ada persoalan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sebagai anak Tuhan jangan takut, jangan kecut hati, jangan gentar. Ada Tuhan yang beserta melewati segala perkara. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan mengerti segala pergumulan-pergumulan kita dan Tuhan menyertai kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya bahwa segala persoalan bisa kita lewati. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengerti segala pergumulan kita. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian PBA nomor 90, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara-saudara kasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupan saudara, karya hari ini dengan pertolongan Tuhan, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini, penyertaan-Mu yang sempurna. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami pengharapan dan kekuatan dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan beserta dan Tuhan akan menolong. Kami mau maju terus ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan meneguhkan langkah kami. Hari ini kami bersyukur bersama dengan GKBB yang bersyukur untuk hari ulang tahun yang ke-94. Berkatilah gereja-Mu ini ya Tuhan, supaya senantiasa boleh menjadi garam dan terang. Dan dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin ada pergumulan, tapi kami percaya bahwa Tuhan menguatkan. Dan biarlah kami senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk semua kegiatan kami. Berdoa untuk Opa dan Oma, berdoa untuk para ayah dan ibu, para suami dan istri, anak-anak, para pemuda dan juga remaja. Tuhan memberkati mereka dalam lindungan kasih Tuhan. Yang sekolah, yang bekerja, yang bepergian, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, secara khusus juga kami membawa dalam doa untuk gereja-Mu dimanapun Engkau tempatkan, biar persekutuan semakin erat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, saudara kami yang sakit.
Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dirawat rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dirawat di rumah, Tuhan pulihkan. Berdoa untuk mereka yang bertambah usia, berulang tahun. Berkati mereka Tuhan, demikian juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan berkati keluarga mereka. Kami tidak melangkah ya Tuhan, kami berdoa, mohon tuntunan Tuhan senantiasa, dan kami awali hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini, edisi Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Salam.